Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Aku Kak Siva, kode aku ISH. Nah, kali ini kakak pengen ngajarin kalian tentang bahasa Indonesia berdasarkan buku yang kalian punya, yaitu Prediksi 4 US SD nomor 25 sampai 40. Nah, materinya ini kurang lebih banyak soal ejaan adik-adik. Yuk kita lihat nomor 25 ya. Ini soalnya, kerajinan tangan dari bahan rotan di Kecamatan Gatak banyak yang titik-titik ke luar negeri. Nah, istilah yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah berarti buat ngisi titik-titiknya ya adik-adik. Nah, berarti kita mesti tahu dulu nih arti dari setiap jawaban atau pilihan A, B, C, sama D ini. Ini artinya. Diimpor. Diimpor itu artinya memasukkan barang dagangan atau sebagainya dari luar negeri. Berarti dari luar negeri ke dalam negeri ya. Kemudian kebalikannya diimpor, diekspor, yaitu mengirimkan barang dagangan dan sebagainya ke luar negeri. Berarti kita punya barang nih di dalam negeri, terus dikirim ke luar negeri. Yang C, diinvestasikan, artinya menanamkan uang atau modal yang tujuannya supaya dapat keuntungan. Terakhir, didepositokan, artinya menyimpan uang di bank. Nah, kira-kira yang mana nih dari A, B, C, sampai D yang paling cocok buat ngisi titik-titiknya? Ya, tentu jawabannya ya. Nah, yang B ya teman-teman ya. Kan ke luar negeri, bukan memasukkan barang. Jadi jawabannya yang B. Yuk kita lanjut ke nomor 26. Ini sama nih, masih cari padanan kata. Ibu mendidihkan air minum dengan cara titik-titik. Kita artiin yuk satu-satu. Direbus. Direbus itu artinya memasak sesuatu di air yang mendidih. Dikukus yaitu memasak dengan uap air yang mendidih. Uap ya, uap air. Yang C, digoreng, itu masak pakai minyak. Yang D, disangrai, itu menggoreng tapi nggak pakai minyak. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu yang A, direbus. Oke? Karena kan nggak mungkin juga kan kita mengukus air. Yuk kita lanjut ke nomor 27. Nah, kita masuk ke soal peribahasa. Peribahasa itu kata kiasan, kata yang punya makna lain dari kata tersebut. Di sini nomor 27 soalnya begini. Ibarat titik-titik, dia selalu menyalahkan orang lain padahal dirinya sendiri yang bersalah. Nah, peribahasa yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah, yuk kita artiin satu-satu ya. Kalau yang A, buruk muka cermin dibelah. Artinya dia yang salah, tapi kok nyalahin orang lain atau menyalahkan orang lain atas kesalahan dirinya sendiri. Nah, kalau yang B, bagai kerbau yang dicocok hidungnya. Itu artinya, ya kayak kerbau kan, Pak Tani nih, ada kerbau. Dia selalu, kerbaunya ngikut aja kan kemana Pak Tani nyuruh. Nah, artinya selalu menurut saja. Yang C, lempar batu sembunyi tangan. Dia yang lempar, tapi dia pura-pura nggak tahu. Jadi jawabannya atau artinya melakukan sesuatu tetapi pura-pura tidak tahu. Terakhir, memancing air keruh artinya mencari keuntungan dalam keadaan yang kacau. Nah, karena dia bilang dia selalu menyalahkan orang lain, padahal dirinya sendiri yang salah. Jadi jawaban yang paling cocok adalah yang A, buruk muka cermin dibelah. Ayo kita lanjut. Nomor 28. Cermati petunjuk penggunaan oven yang diacak berikut ini. Ini soal gampang anak-anak, adik-adik. Tapi kadang-kadang kita suka nggak teliti ya. Jadi kuncinya kalian perhatiin nih pilihannya A, B, C sampai D-nya ini. Dan kalau kita coba substitusi satu-satu, yang paling benar itu yang C. Pertama 3 dulu ya. Letakkan oven di atas kompor, lalu nyalakan kompor. Kemudian tunggu beberapa saat hingga petunjuk temperatur menunjukkan derajat panas sesuai yang diinginkan. Baru deh dimasukin tuh loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Tutup dan tunggu sampai
Habis itu matiin kompornya dulu, tunggu oven sampai dingin, baru terakhir buka tutup oven, kemudian keluarkan kue yang matang dari dalam oven. Jadi jawabannya yang C. Yuk ke nomor 29. Perhatikan kalimat-kalimat berikut lagi. Sama nih, kita harus ngurutin lagi supaya jadi paragraf yang padu. Jadi jawabannya yang C. Pertama dua dulu. Aulia hidup bersama ayah ibu di dusun terpencil. Kehidupan keluarga mereka sangatlah sederhana, tetapi ia hidup penuh ceria, mandiri, dan penuh optimisme. Ia juga rajin di sekolah dan selalu berprestasi. Itu ya paragraf padunya, jadi jawabannya yang C. Yuk. Nah, masih melengkapi kalimat, kita lihat pada hari Sabtu, 19 Januari 2019, SD Nusa Bangsa menyelenggarakan pentas seni. Ada beberapa kegiatan seni yang memeriahkan kegiatan tersebut. Ada pertunjukan musik, teater, tari-tarian, gerak lagu, dan lain-lain. Para penonton tampak menikmati setiap pertunjukan dalam pentas seni tersebut. Nah, kalau kayak gini soalnya, kita harus substitusi atau kita masukin satu-satu setiap jawaban. Nah, dari A, B, C, sama D, yang paling tepat yaitu yang B. Coba ya, kita coba. Pada hari Sabtu, 19 Januari 2019, SD Nusa Bangsa menyelenggarakan pentas seni. Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman sekolah. Kenapa bukan yang A? Karena kalimat selanjutnya dan sebelumnya nggak ngomongin soal biaya pementasan. Juga nggak ada keterangan yang sesuai sama C dan D. Jadi yang paling tepat itu yang B jawabannya. 31 nih. Sama, masih kalimat yang tepat untuk melengkapi teks pidato tersebut. Ingat ya teman-teman, karena di sini bagian akhir pidato yang harus kita lengkapi. Pidato itu diakhiri dengan ajakan atau kata-kata yang sifatnya persuasif. Nah, dari situ kita bisa lihat nih, yang mana yang persuasif ya? Wah, semuanya persuasif. Tapi mana yang paling cocok dengan si kalimat utamanya, yaitu anak-anak, kalau kita buang sampah sembarangan, kalau kita buang sampah sembarangan, lingkungan sekolah menjadi kotor. Lingkungan yang kotor dapat menjadi sumber penyakit. Maka jawaban yang paling tepat kita kembalikan lagi ke si kalimat pertamanya, yaitu kalau kita buang sampah, maka himbauannya oleh karena itu, buanglah sampah pada tempatnya. Yuk, lanjut. Nah, masih melengkapi kata yang tepat nih. Ini soal gampang, tapi kalian banyak salah. Kenapa? Ayo, kenapa? Karena kurang latihan. Ayo, kita latihan yuk. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah, nah, kalau ini ada pembahasannya. Kita lihat kan, opsi A, B, C, sama D. Semuanya punya satu kata dasar yang sama, yaitu hancur lebur. Nah, hancur lebur itu artinya nih. Ini ya, teman-teman. Jadi, kata dasar hancur lebur itu artinya hancur sama sekali, nggak ada sisanya, benar-benar rusak, binasa. Nah, kalau kita udah tahu artinya, maka kita bisa cari arti kata bentukannya. Tapi sebelumnya, kita harus tahu dulu bahwa kalau dia kata yang mendapat imbuhan di awal dan di akhir, maka tidak perlu spasi atau tidak perlu jarak. Otomatis nih yang A, lihat kan imbuhannya di awal, di akhir. Mekan, pean. Nah, ini ada spasinya, berarti udah pasti salah ya. Berarti kita eliminasi nih jawaban yang A dan jawaban yang C. Berarti pilihannya tinggal yang B sama yang D. Terus kita cari deh artinya. Kalau menghancur leburkan, itu artinya membuat jadi rusak dan binasa. Tapi kalau kita tambah imbuhan pengan, nah pengan di sini artinya proses. Jadi
Yang paling tepat jawabannya adalah yang D, yaitu penghancur leburan. Boleh sebelumnya dulu. Nah, karena di sini peng itu juga mengacu pada orang ya teman-teman, penghancur leburan. Karena di sini ada kata ini dilakukan oleh. Nah, itu merujuk. Jadi kalau ada rujukan peng seperti itu dilakukan oleh TNI, berarti kita jawabannya yang D, penghancur leburan. Orangnya ya. Yuk lanjut ke nomor 33. Hujan es terjadi. Oh iya, jangan lupa kalau kita dapat soal teks, baiknya kita baca dulu pertanyaannya. Jadi, perbaikan penggunaan istilah pancarona tersebut adalah pancarona. Mana sih kata pancarona di sini? Mana ya? Nih, pada musim pancarona atau peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Berarti pancarona kan kata yang salah. Nah, dari jawaban ini, mana yang artinya ini? Peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Nah, kalau pancasona artinya mantra penghidup orang yang sudah meninggal. Bukan ya, Pak, cocok ya. Kalau pancaroba, peralihan musim. Benar jawabannya. Tapi supaya kita lebih tahu lagi, kita juga harus tahu nih, pancawarna artinya warna-warni atau 5 warna. Nah, kalau pancawara itu 5 sistem hari dalam kalender Jawa kuno. Nah, jadi yang tepat jawabannya adalah pancaroba. Yuk, kita lanjut ke nomor 34. Perbaikan kalimat yang dicetak tebal pada paragraf tersebut adalah oke, kalau soalnya udah kayak gini, berarti kita harus fokus ke kata yang dicetak tebalnya aja. Taman ini terkenal pada waktu itu dari seni arsitekturnya yang sangat indah. Kelihatan ya teman-teman, bahwa susunan kalimatnya ambigu, nggak benar kan? Nah, maka jawaban yang benar, yang sesuai, bukan yang A ya. Oh ya, jawabannya pada waktu itu taman ini terkenal dari seni arsitekturnya yang sangat indah. Kalau yang B, seni arsitekturnya yang sangat indah akan dikenal taman ini. Lihat, akan dikenal taman ini pada waktu itu. Kalau akan berarti belum terjadi dong. Berarti salah kan? Kalau yang C, pada waktu itu seni arsitekturnya yang sangat indah terkenal dari taman ini. Ada subjeknya ya, salah. Kalau yang B, dari seni arsitekturnya yang sangat indah, pada waktu itu taman ini terkenal. Oke, dari seni arsitekturnya yang sangat indah. Oke, ini kurang tepat ya teman-teman. Jadi jawabannya yang A, kayak gitu. Lanjutkan. Nomor 35. Kesalahan penggunaan ejaan nih. Kesalahan penggunaan ejaan pada paragraf tersebut adalah jawabannya. Nah, kita fokus ke jawabannya. Memerlukan keterampilan teknik memproses. Ini ya, memerlukan adanya di sini. Keterampilan adanya di sini. Teknik adanya di sini, memproses adanya di sini. Oke, buat jawab pertanyaan ini ada pembahasannya ya teman-teman. Yaitu ada aturan. Setiap kata dasar yang berawalan huruf K, T, S, dan P apabila mendapat imbuhan itu dia lebur. Kata dasarnya lebur. Jadi huruf depannya dileburkan kecuali diawali dengan konsonan ganda dan kata tahu. Nah, aku kasih contoh ya teman-teman. Kata sapu misalnya. Kalau dia dapat imbuhan dia berubah jadi menyapu. Lihat, S-nya lebur jadi huruf nya. Kata lain lagi, telepon. Dia lebur juga kan? Jadi itu buat yang lebur.
konsonan ganda. Nah, konsonan ganda tuh apa sih? Kata dasarnya kan proses. Lihat, ini konsonan, ini konsonan. Ini konsonan, ini vokal. Lihat ya teman-teman, konsonan, 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 vokal. Berarti dia nggak lebur. Jadi seharusnya bukan memproses, tapi memproses. Oke, jawabannya yang D ya teman-teman. Oke. Oke. Kita lanjut ya ke nomor 36. Nah, di sini kita disuruh cari penggunaan tanda baca yang tidak tepat pada kalimat yang dicetak miring dalam paragraf tersebut adalah, nah ini ya kata yang dicetak miring ya, yang kata-kata kalimat yang terakhir. Anak-anak, tulislah sebuah puisi bertema kepahlawanan, kata Bu Aida. Ya Bu, jawab anak-anak. Oke, pertama kesalahannya adalah, aku langsung kasih jawabannya ya. Jawabannya itu yang B, tanda seru. Nih, ingat kalau tanda seru itu untuk mengakhiri sebuah kalimat. Jadi di sini seharusnya tanda serunya dipindah ke sini. Oke? Dan karena ini huruf besar, berarti di sini nggak boleh koma ya. Harusnya titik. Jadi sebenarnya jawaban yang benar itu ini, anak-anak, tulislah sebuah puisi bertema kepahlawanan. Tanda seru, kata Bu Aida. Iya Bu, jawab anak-anak. Jawabannya yang B. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, ada penggunaan soal nomor 37, penggunaan ejaan yang paling tepat terdapat pada kalimat. Berarti kita harus memahami jawabannya satu persatu ya. Kita lihat ya Pak. Udah ada jawabannya yang B. Tapi kita bahas satu-satu. Coba lihat ya Pak. Masyarakat Kepulauan Riau Daratan sedang panen cengkeh. Oke? Kata yang salahnya di mana? Di sini. Kepulauan Riau Daratan. Itu kan nama geografi, nama tempat. Harusnya ditulis dengan huruf kapital. Yang B ini benar ya teman-teman. Di samping rumah Pak Midi, karena ini kata sapaan, harus ditulis huruf besar. Ada tokoh khusus batik Jogja. Jogjanya juga 4, jadi harus ditulis huruf besar. Nah, yang C, salahnya di mana? Nih, di samping penyanyi, si Wawan juga presenter. Oke? Kata presenter walaupun udah umum artinya pembawa acara, tapi belum masuk di KBBI teman-teman. Jadi dia masih ditulis dengan huruf yang dimiringkan. Kata sandang atau kata si, sang, yang, nah itu dalam aturan bahasa Indonesia harus ditulis huruf kecil. Yang terakhir, salahnya di mana ini? Ada 5 gunung berapi, karena nggak disebutin ya gunung berapinya apa, jadi harus ditulis huruf kecil. Ada 5 gunung berapi yang aktif di Pulau Jawa. Kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya di soal nomor 38 kita suruh cari lagi nih penggunaan tanda baca yang tepat atau ejaan yang tepat. Nah, berarti kita harus ngisi kotak-kotak kosong ini, kolom kosong ini. Coba ya, dalam rangka memperingati hari ulang tahun sekolah, harusnya ada koma di situ. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun sekolah, koma, SD Nusa akan menyelenggarakan beberapa lomba. Lomba akan dilaksanakan pada hari Senin, koma lagi, 4 Februari 2019. Ingat, koma di sini fungsinya membatasi keterangan waktu ya. Itu wajib ada komanya. Nah, kemudian lomba diikuti siswa se-Yogyakarta. Ingat, kata se
dikasih tanda hubung. Jadi strip kecil se-Yogyakarta. Terakhir, untuk mengakhiri kalimat harus ada tanda titik. Jadi, penulisan tanda baca yang tepat pada paragraf tersebut harusnya ya A, koma, strip dan titik. Lanjut ke nomor 38. Oke, 39. Tadi udah ya, 38-nya. Orang Ambon itu sedang mempelajari adat istiadat suku Naga. Nah, perbaikan ejaan kalimat di atas adalah jawabannya yang C. Orang Ambon itu sedang mempelajari adat istiadat suku Naga. Ingat teman-teman, letak geografi itu atau nama kota ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Nah, sama dengan nama suku bangsa. Kayak suku Naga, suku Bugis. Nah, Bugisnya, Naganya itu ditulis dengan huruf besar. Tapi sukunya nggak perlu kita tulis dengan huruf kapital. Sama kayak I-nya huruf besar atau huruf kapital. Tapi B-nya nggak perlu kita tulis dengan huruf kapital. Terakhir, organisasi GAUL atau Gerakan Aksi untuk Indonesia perlu dikenalkan kepada remaja Indonesia. Setiap anggota organisasi ini siap mengabdikan dirinya pada lingkungan. Dengan menjadi organisasi ini, remaja Indonesia akan diajar cara mengolah alam menjadi lebih indah dan lestari. Nah, di sini kita disuruh kasih tanda baca lagi nih teman-teman. Jadi jawabannya nggak usah lama-lama, jawabannya itu pasti yang B ya. Ingat, dengan menjadi organisasi ini, nih, dia kan pakai titik koma. Sementara titik koma itu fungsinya untuk perincian yang sifatnya frasa. Sementara di sini kan bukan untuk merincikan, jadi nggak perlu kita pakai titik koma. Cukup dengan koma aja. Remaja Indonesia akan diajar cara mengolah alam menjadi lebih indah dan lestari. Titik. Gitu ya teman-teman. Nah, kurasa cukup kita belajar hari ini. Cukup sekian dan terima kasih teman-teman. Semangat belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan. Jangan lupa like, subscribe, komen. Terus kalau kalian ada pertanyaan atau butuh konsultasi, ada yang gak jelas gitu, kalian bisa hubungi WA SG Kalisari.